Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam epistel Minggu tanggal 16 Maret tahun 2025 tertulis dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 17 hingga pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus di Eropa. Filipi terletak di Makedonia, sebuah provinsi di wilayah Kekaisaran Romawi saat itu. Sekalipun jemaat Filipi tidak sebesar jemaat di Roma atau Korintus, namun jemaat Filipi terkenal sebagai jemaat yang penuh dengan kasih dan kemurahan hati yang luar biasa, di mana mereka pernah memberikan dukungan melalui persembahan bagi jemaat di Yerusalem, dan mereka juga sering menopang pelayanan Rasul Paulus. Bahkan dikala Paulus dipenjara, mereka juga menopang Paulus. Sebagai suatu jemaat yang dikasihi, sebagai sebuah jemaat yang dikasihi dan dibanggakan oleh Rasul Paulus, ia selalu mengharapkan agar jemaat Filipi senantiasa hidup dalam kemurnian ajaran yang selalu tertuju kepada Kristus. Lewat suratnya ini, Rasul Paulus hendak menyaksikan kemurahan Tuhan yang telah ia rasakan, dengan suatu tujuan bahwa apa yang ia saksikan itu akan menumbuhkan iman percaya di tengah kehidupan para warga jemaat Filipi pada masa itu. Saudara terkasih, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis ketika dia sedang dipenjara. Hatinya pada saat itu sangat cemas karena ia mendengarkan bahwa di jemaat Filipi telah muncul para pengajar palsu yang hendak memporak-porandakan iman orang-orang Kristen di Filipi, di mana di antara mereka ada yang mengajarkan keutamaan Taurat lebih dari keutamaan Kristus, dan juga di antara mereka ada yang menyesatkan yang mengajarkan hidup kedagingan sebagai seteru Kristus. Jemaatnya terkasih dalam surat Filipi ini, Rasul Paulus menekankan tuntunan kepada jemaat di Filipi agar mereka setia kepada Yesus, tidak disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran yang palsu yang menyimpang dari Injil Kristus. Paulus bahkan memberikan contoh bagaimana ia yang dulunya jauh dari Kristus, ia yang merupakan seorang Yahudi dari suku Benjamin, seorang Farisi yang begitu taat akan hukum Taurat, dan juga dulunya dalam kesehariannya ia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen. Jika dahulu ia menganggap bahwa semua itu sebagai suatu keuntungan, namun pada akhirnya Paulus menyadari itu semua adalah kerugian.
Apa yang dulunya ia anggap sebagai keuntungan ternyata merupakan suatu kerugian oleh karena Kristus. Pertobatan Paulus menghantarkannya dalam suatu kerinduan yang amat dalam, yaitu mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Rasul Paulus telah melupakan apa yang ada di belakangnya, yaitu masa lalu yang kelam, di saat sebelum ia mengenal dan percaya pada Yesus, dan mengarahkan dirinya kepada suatu masa depan yang cerah dalam Kristus, Juru Selamat dunia ini. Itulah tuntunan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi, agar mereka tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dan mengikuti suri teladan yang ditunjukkan oleh Paulus dan juga orang-orang percaya pada saat itu. Jemaat yang terkasih, apa yang dikatakan Paulus di sini juga menjadi pedoman bagi kita agar tetap setia mengikut Tuhan Yesus, melakukan setiap tuntunan ajaran yang benar. Jika pada zaman Paulus ada begitu banyak ajaran sesat yang berupaya menghempang ajaran kekristenan, tentunya pada zaman sekarang ini juga banyak tantangan yang kita hadapi yang berupaya untuk memporak-porandakan iman percaya kita. Baik itu kesusahan, kemiskinan, sakit penyakit, beragam pergumulan. Untuk itu kita harus mengikuti teladan yang benar seperti yang ditunjukkan oleh Paulus. Teladan hidup orang percaya adalah teladan yang patut kita ikuti. Inilah juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita selaku umat yang percaya dalam Kristus Yesus mampu mencontoh hal-hal yang baik dari para pemberita Injil, dan kelak juga nantinya kita mencontohkan, memberikan teladan kepada anak cucu kita, yaitu teladan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Di tengah dunia ini, sejak zaman Paulus hingga zaman sekarang ini, ada begitu banyak orang-orang yang hidupnya berperilaku seperti seteru salib Kristus, yang mengandalkan keinginan nafsu kedagingannya, yang pikirannya tertuju hanya pada hal yang bersifat kedagingan. Orang-orang yang demikian dikatakan Paulus sesungguhnya menuju kebinasaan yang akan terjadi kelak. Oleh karena itu, selaku orang yang diselamatkan, maka hal yang patut kita lakukan adalah senantiasa percaya pada Yesus Kristus dan mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, serta meneladani para rasul dan orang-orang percaya. Teladan yang mereka tunjukkan itu adalah guru yang terbaik bagi kita dalam memenangkan pertarungan rohani di tengah-tengah dunia ini. Hal kedua yang kita lihat dari perikop ini adalah, sebagaimana Paulus sampaikan di sini, bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Tentunya jemaat Tuhan, secara kelembagaan kebangsaan, kewargaan kita adalah sebagai warga negara Indonesia. Namun secara rohani, kita perlu merenungkan panggilan kita sebagai warga kerajaan surga. Artinya, kita adalah milik Allah yang telah menyelamatkan kita dalam pengorbanan Kristus itu. Hidup sebagai warga kerajaan surga adalah hidup yang berpengharapan pada Tuhan dalam segala keadaan apapun juga. Selaku warga kerajaan surga, tentunya kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah dalam hidup ini, sekalipun kita harus menghadapi beragam tantangan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Selaku warga kerajaan surga, kita harus bersemangat, beriman yang teguh dalam menghadapi, bahkan memenangkan setiap pertandingan rohani di tengah-tengah dunia ini. Kita harus percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang disampaikan Paulus di sini adalah bahwa selaku orang percaya kita harus berdiri teguh dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan adalah suatu kewajiban yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan ini selaku anak-anak Tuhan.
selaku orang yang percaya. Tentunya, nasihat Paulus di sini bukan hanya sekedar kata-kata, karena kehidupan Rasul Paulus merupakan teladan yang hidup bagi jemaat di Filipi dan juga bagi kita pada saat ini. Meskipun ia menderita, namun ia tetap setia pada Tuhan. Jelaslah bahwa kenikmatan yang diperoleh seturut salib Kristus hanyalah kenikmatan yang bersifat sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati yang diperoleh oleh pengikut Kristus adalah kenikmatan kebahagiaan yang bersifat kekal. Pengharapan inilah yang merupakan penghiburan bagi para pengikut Yesus yang sejati. Lalu bagaimanakah dengan saudara? Apakah saudara akan tetap setia berdiri teguh dalam Tuhan, sekalipun harus menempuh jalan salib penderitaan itu? Ingatlah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada berkat yang sungguh agung yang kelak akan kita terima jika kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus, berjalan seturut dengan teladan para pemberita Injil, senantiasa giat mewartakan Injil Kristus dan tak jemu-jemu seperti Paulus untuk menuntun dan mendoakan setiap orang supaya senantiasa hidup dalam kebenaran sebagai warga kerajaan surga. Itulah cara kita menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tunjukkan kualitas hidupmu dengan sungguh-sungguh berpegang di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Tunjukkan di sepanjang perjalanan kehidupanmu. Wartakan, saksikan kemurahan Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan hidup saudara, sehingga semakin banyak orang yang percaya akan keselamatan yang diberikan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari menyatakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat sikap hidup yang benar seperti Paulus di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Lewat semua itu Engkau memanggil kami untuk menyatakan, mewartakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Lewat semua itu kami akan selalu menunjukkan jati diri kami selaku murid Kristus, warga kerajaan surga yang hidup berpegang teguh dalam iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin.